In your presence I come, waiting for the kingdom come. In His name, my friend, His name, my friend, His name, my peace I see. In His name, in His name, my friend, in His name, my joy sing. Shalom, shalom, selamat pagi Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu yang ada di Indonesia bangun pagi, rasa segar dan ada rasa ingin ketemu Tuhan ya, bersekutu. Dan Jum Sema Adonai mengadakan renungan pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kita bersama-sama di Jum ini, kita bersekutu sebelum kita memulai aktivitas kita dalam sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dulu di dalam doa. Saya akan memimpin dalam doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus, kami anak-anakmu berkumpul di Jum Sema Adonai, saat ini kami mau berenungan pagi, kami percaya Bapa Engkau melihat setiap pribadi demi pribadi, dan Engkau mengetahui hati kami rindu senantiasa bersekutu denganmu ya Bapa, karena kami tahu hidup kami tanpa persekutuan, kami akan mati, kami akan terputus hubungan kami dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, yang selalu dekat kepadamu ya Bapa, tidak menjauhkan diri sehingga kami boleh hidup di dalam pembaharuan budi pekerti kami dari hari ke hari. Bapa Surgawi, hari ini Tuhan, Pendeta Dedi Kurniawan telah Engkau utus untuk memberkati renungan pagi kami. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapa. Anointing dia Tuhan, lebih lagi Tuhan, mampukan dia Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bapa, kami tahu Bapa setiap firman yang akan disampaikan kepada kami ya Bapa, itu adalah firman yang berguna bagi kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau kuduskan, sehingga setiap firman yang keluar, yang ditabur ya Bapa, tidak akan kembali sia-sia. Biarlah renungan pagi ini Tuhan memberkati banyak orang. Bapa, begitu juga tim yang di belakang layar, serta kami yang bekerja di dalam pelayanan ini, mampukan kami ya Bapa, supaya kami bisa melaksanakan tugas kami hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada amin saudara-saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dulu di pujian pertama yang dibawa oleh Miss Ratu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati. Kita akan mendengarkan renungan pagi kita bersama-sama. Dipersilakan Pak Dedi. Masih mute Pak. Ya baik, terima kasih Ibu Heni. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara kita, baik yang di Zoom maupun Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah renungan pagi kita hari ini lewat YouTube. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentunya dari satu peristiwa yang tertulis di dalam Kisah Rasul, saudaraku. Nah, temanya adalah menjadi wanita yang misioner. Nah, Bapak Ibu, wanita misioner itu apa? Ya, ini kita mesti pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi wanita yang misioner itu adalah wanita yang bijak, yang berwawasan luas, kemudian memiliki visi ke depan, tekad, dan semangat, serta ikut melayani Tuhan, dan kemudian menjangkau jiwa-jiwa, saudara. Nah, ini adalah pemahaman kita atau penjelasan tentang wanita misioner, Bapak Ibu ya. Nah, sangat jarang sekali kalau kita bisa melihat bahwa renungan-renungan ya atau khotbah-khotbah yang menyampaikan tentang peran wanita-wanita yang dipilih oleh Tuhan, baik yang ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Kalau dalam kelas homiletik tentunya bentuk khotbah ini adalah khotbah biografi ya Bapak Ibu ya. Karena khotbah biografi itu adalah khotbah yang menyampaikan tentang sosok figur seorang tokoh di dalam perjuangannya, di dalam pelayanannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini tentunya kalau kita menggunakan ilmu homiletik, maka khotbah pada hari ini adalah tentang bentuknya adalah khotbah biografi. Yaitu kita akan bahas seorang wanita yang namanya tertulis di dalam kitab kebenaran sepanjang masa. Seorang wanita yang hebat, dahsyat ya di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, siapakah perempuan itu atau wanita itu? Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang kita lanjutkan saja sampai ayat 18 ya Bapak Ibu ya. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan ada tertulis. Ayat 13 dikatakan demikian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar.
Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Amin untuk firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Lydia. Bapak Ibu, wanita yang bernama Lydia ini adalah wanita yang berasal dari kota Tiatira, Saudara. Nah, dia ini adalah seorang pengusaha, ya, artinya seorang wanita pebisnis, Saudara. Nah, kalau kita melihat perjumpaannya dengan Paulus adalah perjumpaan yang sangat-sangat penting dan berharga di sepanjang hidupnya, Saudara. Karena pada saat dia berjumpa, dia hadir di mana Paulus sedang mengajar di situ, dia dipilih Tuhan, ya. Kemudian dia di sana menyerahkan hidup dia buat Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa bagaimana seorang Tuhan memilih seorang wanita yang pada akhirnya menjadi orang yang sangat penting, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah bahwa uh, Lydia ini adalah seorang wanita pertama yang bertobat di daerah Eropa, ya, khususnya saudaraku, ya. Dan kita bisa belajar bahwa ternyata di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang bisa menjadi satu contoh teladan bagi pria maupun wanita, saudara. Bahwa kalau Tuhan sudah pakai, ya Tuhan tidak memakai, artinya gini, bukan hanya laki-laki yang diberikan kepercayaan, yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani, tidak. Tetapi Tuhan juga libatkan perempuan. Artinya kalau di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, kita dipilih menjadi duta-dutanya Tuhan, begitu ya saudaraku, ya. Tuhan tidak hanya memberi mayoritas itu kepada laki-laki, tidak. Sama, laki-laki dan perempuan punya bagian di dalam mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Khususnya pemberitaan firman, pemberitaan Injil kepada setiap orang, saudara. Nah, oleh sebab itu, nah kita bangga dan kita bersyukur bahwa tidak ada diskriminasi di dalam kekristenan. Mohon maaf nih saudaraku, ya. Di dalam kekristenan tidak ada perempuan itu nomor dua. Perempuan itu kaum yang tidak mendapatkan bagian, begitu ya, di dalam sebuah kegiatan-kegiatan agama, begitu. Bukan seperti itu. Dari sejak awal kita bisa pahami bahwa Tuhan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sepadan, sama, saudara, sejajar maksudnya. Tidak ada yang mendominasi begitu di dalam hak, begitu ya, sehingga akhirnya kalau itu bisa terjadi, akan terjadi satu penindasan. Tapi saya nggak bahas tentang hal ini, itu temanya berbeda. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah seorang wanita yang bernama Lydia ini. Nah, apa sih yang kita lihat dari peristiwa ini? Ya, apa yang kita bisa pelajari? Ada beberapa hal yang kita bisa ambil dari kisah Lydia ini. Yang pertama, kalau saudara lihat di ayat 14b dikatakan bahwa ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Seorang pebisnis, ya, seorang yang punya ya, seorang yang sibuk tentunya, tetapi dia datang beribadah kepada Tuhan. Nah, poin pertama kita bisa melihat bahwa di sini adalah seorang yang bernama Lydia, ia adalah seorang wanita yang dapat mengatur waktu dengan baik. Dia bisa mengatur, dia punya manajemen waktu yang baik tentunya, saudara. Nah, kenapa saya katakan demikian, saudara? Buat seorang pebisnis tentunya untuk membagi waktu, kalau kita bisa melihat aktivitas dari seorang pebisnis, tentunya itu kadangkala yang sering kali terjadi adalah masalahnya adalah di masalah waktu. Sulit sekali untuk bisa bagi waktu. Beberapa orang ya semakin sibuk begitu. Tapi Lydia memberikan sebuah contoh pelajaran bagi kita. Jadi kalau saudara baca kisah Lydia, dia bukan seorang pengusaha yang biasa ya, dia seorang pengusaha besar ini, saudara. Nah, saudara bisa melihat bahwa seorang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, artinya pertama apa, saudara? Pertama bahwa Tuhan bisa pakai dia. Siapapun orang yang sekuler, ya, kalau Tuhan sudah memilih, ya, Tuhan pakai, bisa. Bukan berarti hanya untuk orang yang dipanggil secara full time, tidak. Tetapi orang-orang yang berkecimpung di dalam marketplace bisa. Kalau Tuhan sudah mau pilih. Prinsipnya ketika Tuhan mau pilih adalah orang tersebut adalah orang yang punya hati. Mau dibentuk Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat dalam hal ini adalah apa? Semangat Lydia untuk beribadah kepada Tuhan.
Nah, seringkali kekalahan dibagi waktu ini adalah menjadi problem utama, begitu. Terlalu sibuk melakukan aktivitas, sulit untuk bisa membagi waktu. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Sehingga akhirnya sangat sulit untuk kita bisa terjun ke dalam pelayanan. Sulit kita punya hubungan pribadi yang begitu dekat dengan Tuhan. Karena kesibukan itu begitu mengikat kita, mengikat seseorang, sehingga seseorang sulit untuk keluar dari sana. Sehingga ada saja halangan, tantangan, dan hambatan. Kalau kita bisa melihat, saudara ya, di dalam kisah Lydia ini ada juga satu tantangan, ada hambatan, dan juga ada satu proses juga kepada perempuan lain. Sudah, nanti kita akan bahas sedikit itu ya, saudaraku ya. Tetapi kita hari ini lihat pada Lydia. Ya, kita lihat bahwa sebagai seorang pengusaha tentunya, manajemen waktu itu kita harus bisa menentukan. Kita harus bisa mengatur dengan baik. Kita harus punya skala prioritas yang akan kita pakai sebenarnya, Bapak Ibu. Yang mana nih yang kita mau pakai begitu. Ternyata di antara setiap kesibukan, Lydia sedang memberikan contoh. Ada waktu tertentu untuk bisa memberikan waktu beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesibukan bisa saja kita alami masing-masing ya, kita lakukan masing-masing karena betul kita masing-masing punya kesibukan dan itu tidak salah. Tetapi Lydia, ya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, aturlah waktu itu dengan bijak. Aturlah waktu itu sedemikian rupa. Sehingga saudaraku, tidak hanya waktu-waktu kita untuk bisnis, waktu-waktu kita menjalani kesibukan itu dominan, itu ya itu menjadi sesuatu yang dominan, sehingga ada waktu-waktu yang lain tidak bisa kita berikan waktu yang terbaik. Nah, ini kita perlu belajar dari hal ini. Yang pertama itu ya, jadi wanita Lydia ini adalah seorang wanita yang dapat bisa mengatur waktunya dengan baik. Ada waktu untuk berbisnis, ada waktu untuk bekerja, dan ada waktu juga untuk dia beribadah dan melayani Tuhan. Yang kedua adalah saudara bisa melihat bahwa ayat yang ke-14c ya, dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Coba, dia fokus dan bersemangat. Itu poin yang kedua, saudara. Dia fokus ketika dia dengar firman Tuhan, dia tidak mikirin tuh, oh ntar orderan nih ke Tanah Abang, begitu ya. Kalau sekarang nih Bapak contohnya, orderan ke Tanah Abang ya, berapa ratus kilo dia harus dikirim untuk kain. Gitu. Nanti ke Pasar Baru harus berapa kintal lagi yang harus dikirim. Nanti ke Pasar Pagi harus berapa gitu. Tidak. Dalam seorang bisnis, walaupun seorang pebisnis dia, ketika dia hadir, sedang beribadah di sana, dia fokus. Dia punya semangat. Untuk apa? Untuk mendengarkan, saudara. Nah, semangat dan fokus tidak boleh hilang daripada orang yang mencari Tuhan. Lydia, seorang wanita yang misioner ini, semangatnya dan fokusnya itu sangat luar biasa, saudara. Waktu dia dengar firman Tuhan itu bukan hanya kalau kita bisa membaca apa yang ditulis dalam firman Tuhan itu, tidak hanya memberikan satu keyakinan yang kuat kepada dia, tetapi memberikan banyak pengertian-pengertian kepada dia. Saking cintanya dia ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia mempersilahkan ya Paulus untuk apa? Untuk menumpang di rumahnya, menyambut dengan baik, saudara. Nah, satu pengalaman yang luar biasa ketika dia dengar firman Tuhan, kemudian dia diberkati kepada firman Tuhan itu, dan kemudian dia bisa mengajak hamba Tuhan, ya dalam hal ini Paulus tentunya, untuk apa, saudara? Untuk sama-sama ada tinggal di dalam rumahnya. Dia menyambut dengan baik. Saya yakin ketika ada di rumah itu dia berkomunikasi, dia bercerita, dia belajar lagi, saudara. Dan saudara lihat ini orang yang baru pertama kali firman tahu tentang Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengar apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi lihat saudara, ya dia menerima itu, dia dibaptis dengan iman percayanya dia. Bahkan dikatakan di ayat 15 ya, tidak hanya dia yang dibaptis, seisi rumahnya itu dibaptis, saudara, menerima Tuhan. Satu perjalanan spiritual yang luar biasa, ya, perubahan yang terjadi sangat dahsyat di dalam hidupnya dan juga seisi rumahnya, saudara. Nah, Bapak Ibu, semangat tidak boleh patah, tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada sifat kejenuhan yang dialami oleh manusia karena monoton melakukan itu terus, itu lagi begitu. Sehingga seringkali akhirnya fokusnya melenceng. Kehilangan semangat membuat orang gagal fokus. Fokusnya akhirnya berubah. Kalau tadinya fokusnya adalah untuk beribadah semangat, ya, senang dengan firman Tuhan, karena kesibukan tidak bisa mengendalikan waktu, manajemen waktu tidak ada, fokus bisa berubah.
Kalau fokus sudah berubah, saudara, ya kita masing-masing kita bisa punya pendapat penilaian. Bagaimana orang yang tadinya, saudara, ya, dengar firman Tuhan begitu antusias, punya kehausan yang tinggi, tetapi ketika dia mulai terjun kepada satu kesibukan-kesibukan, kadangkala inilah salah satu strategi iblis yang membawa orang pada akhirnya tidak fokus lagi untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, untuk dengan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yaitu tadi. Dan repotnya, sedihnya nih saudaraku, berita buruknya adalah banyak beberapa orang yang tadinya semangat ya untuk melayani dan mendengar kebenaran Tuhan, belajar, kemudian juga ya beribadah begitu ya. Sedikit-sedikit mulai mundur, mulai undur, ya, mulai tidak terlibat lagi. Itu biasa-biasa aja begitu. Tidak ada sesuatu yang membuat dia tidak damai sejahtera. Tidak ada sesuatu yang membuat dia sepertinya kok tidak nyaman begitu ya. Nyaman-nyaman aja begitu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat saya secara pribadi saya prihatin dan sedih, Bapak Ibu. Kok bisa begitu ya, gitu. Ada sesuatu yang kita lihat tidak ada apa-apa begitu. Nah, kalau misalkan ya, kalau misalkan secara pribadi kita sudah dekat dengan Tuhan, ada sesuatu yang hilang saja, itu berarti Roh Kudus sedang mengingatkan. Mengingatkan kita, nak, kau belum ibadah hari ini. Nak, kau belum renungan pagi hari ini. Nak, kau belum berdoa hari ini. Ada sesuatu yang kita diingatkan dan kita nggak nyaman begitu. Ada sesuatu yang kurang begitu. Nah, buat mereka-mereka yang tentunya sekarang tidak ada seperti apa-apa begitu ya, tidak ada rasa seperti apa-apa, tidak berdoa, tidak baca firman begitu, tenang-tenang aja. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan buat saya sebagai hamba Tuhan begitu, Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau ya setiap orang yang karena kesibukannya kalah mengatur waktu, tetapi pada akhirnya hubungan pribadinya dengan Tuhan menjadi jauh, bahkan semakin kurang, saudara. Dan saya nggak mau seperti itu. Kita belajar seperti Lydia. Ya, Lydia memberikan sebuah contoh bahwa kita harus fokus dan bersemangat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudaraku, ayat 15, saudara perhatikan. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Nggak gampang, saudara. Nggak gampangnya apa? Baru kenal dengan hamba Tuhan, baru percaya, baru dibaptis, tapi mau mengajak memberikan fasilitas untuk tinggal bersama-sama di dalam rumahnya, saudara. Ya, saya yakin ya, hamba Tuhan begitu dijamu nih di sini nih ya. Paulus dijamu pasti ya, diberikan pelayanan yang baik di dalam rumahnya begitu. Nah, poin ketiga ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Lydia itu adalah seorang yang murah hati. Ya, seorang yang murah hati. Prinsip murah hati ini harus menjadi sesuatu yang paling kelihatan di dalam diri anak-anak Tuhan. Harus menjadi sesuatu yang betul-betul kita bisa buktikan. Harus sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada alasan-alasan tertentu tentunya ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan kepada orang lain. Nah, kita bisa melihat orang yang baru kenal Tuhan, yang baru dibaptis, ya, yang baru mendengar begitu dahsyatnya, hebatnya firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, saudara. Ya, dia begitu menghargai peran daripada hamba Tuhan, saudara. Nah, kalau kita lihat kembali kepada situasi keadaan manusia di akhir zaman hari ini, berapa banyak di antara orang yang ada di luar itu tidak menghargai profesi daripada hamba Tuhan. Begitu banyak penilaian-penilaian miring tentang pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Penilaian-penilaian pribadi tentang hamba Tuhan. Ada orang-orang pelayan-pelayan terdekat yang saling curiga dengan hamba Tuhannya. Ada beberapa orang dari gereja-gereja yang lain yang sesama hamba Tuhan bahkan saling menjatuhkan. Saudara, kita bisa melihat, kita belajar. Kadang-kadang ini sangat-sangat ya, firman Tuhan itu menemplak betul-betul ya. Mereka-mereka yang disebut Kristen sudah sejak lama. Apa yang ditemplak? Yang ditemplak adalah bagaimana ya, orang yang baru dengar firman Tuhan saja, orang yang bukan Kristen saja, dia memberikan satu apresiasi penghargaan kepada hamba Tuhan. Ketika saya menyampaikan ini saat sekarang ini, saudara, itu bukan berarti saya sedang mempromosikan begitu ya, mempropagandakan Anda supaya ketika Anda ketemu dengan hamba Tuhan, Anda memberikan fasilitas. Bukan itu, ya, bukan itu. Tetapi di sini adalah respect, betapa menghargainya peran, ya, usaha, pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang sudah memberi dampak kepada dia.
kepada si Lydia ini, maksudnya Paulus. Dia melihat betapa besarnya perubahan dalam hidupannya ketika firman Tuhan itu menguatkan dia, memberikan pelajaran penting bagi dia di dalam menjalani kehidupan. Dan dia bersyukur betapa Tuhan memilih dia. Begitu. Menjadi bagian daripada tim pelayanan daripada Paulus. Kalau kita lihat ke depannya, saudara. Ya, jadi dia menyambut itu. Ketika dia menyambut ya hamba Tuhan, dia memberikan yang terbaik kepada hamba Tuhan. Dia sedang secara tidak langsung, saudara, dia sedang melakukan sesuatu yang merupakan bahwa hamba Tuhan itu adalah representatif daripada Tuhan sendiri, saudara. Ada satu penghormatan yang dia tunjukkan kepada Paulus, saudara. Nah ini, saudaraku, ya, kita bisa melihat tentang bagaimana nilai, ya, kemurahan hati, ya, ditunjukkan oleh Lydia. Ayo dong, kadang-kadang nih Bapak Ibu, ya, saya kembali mengingatkan tentang Natal. Saya keluar daripada konteks sedikit, tetapi kaitannya dengan sifat murah hati. Beberapa orang, beberapa gereja merayakan Natal itu sampai M-an, bahkan bisa belasan M, mungkin puluhan M. Saya hamba Tuhan yang dari dulu saya tidak setuju dengan hal itu. Walaupun itu bukan gereja saya. Kalau ditanya secara pribadi, saya tidak setuju. Kadang-kadang ada gereja mengadakan perayaan Natal, pesta makanan yang mahal-mahal, yang enak-enak. Saudara tahu yang makan siapa? Yang makan dia juga. Yang nabur dia, yang makan dia juga. Katanya Kristen, kok tidak murah hati? Katanya Kristen, peduli. Katanya Kristen, terang. Katanya Kristen, garam yang memberikan makanan menjadi enak, begitu. Ya, punya pengaruh begitu yang positif. Katanya Kristen, punya kasih. Tapi saudara lihat keprihatinan kita hari-hari ini ada. Setiap momen sebenarnya, bukan hanya Natal. Di sekitar kita seringkali ditunjukkan beberapa orang-orang yang memang sedang membutuhkan. Memang di dunia ini ada orang miskin yang Tuhan izinkan seperti itu. Untuk apa? Supaya kita diberkati ini, kita datang menjadi berkat buat mereka. Nah, apa yang terjadi dengan keadaan sekarang, Bapak Ibu? Orang bisa keluarkan uang begitu banyak. Kalau kami ini biasa, bukan sombong, Bapak Ibu semua nih kita nih, makanya saya pakai kata kami. Kita nih udah biasa makan makanan enak. Pagi saya juga sering makan makanan enak. Tapi kalau momen Natal yang kita makan buat kita lagi, makanan enak buat kita masuk ke kita lagi. Kapan kita mau berbagi kasih? Natal itu intinya adalah berbagi kasih. Ada kemurahan hati yang harus kita tunjukkan. Saudara tahu pelayanan perjalanan daripada orang Majus untuk mencari Yesus itu perjalanan 4.000 km lebih, hampir 4.500 untuk cari Yesus. Dia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mempersembahkan persembahan yang sangat bernilai. Saudara lihat, ada hal-hal yang ditunjukkan di peristiwa Natal itu adalah bagaimana ada pengorbanan di sana, ada ketaatan di sana, ada perjuangan di sana. Saya suka ya belajar daripada orang Majus ya, kisah perjalanan mereka begitu. Mereka bukan orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi sendiri tidak cari Mesias waktu lahir. Tapi orang dari Persia, dia harus berjalan 4.000 km lebih untuk mencari Yesus. Dan kemudian dia mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dia miliki untuk Tuhan. Wah, itu satu teladanan yang sangat luar biasa. Makanya kita kadang-kadang kalau bicara soal Natal, yang dipersembahkan ya Raja Damai lagi, dia lahir di Palungan lagi, begitu. Kita nggak lihat satu sisi yang lain. Begitu banyak dari pesan Natal yang kita bisa ambil. Tapi intinya adalah bagaimana kasih Allah itu dinyatakan bagi setiap manusia. Nah sekarang kalau kita Natal, kenapa kita sulit untuk kita berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan? Saya tidak membanggakan gereja kami. Gereja kami kemarin mengundang 275 anak yatim kami undang. Untuk apa? Sponsor itu menabur begitu banyak. Ada makanan-makanan, ya, hamper yang mereka siapkan. Ada souvenir yang diberikan buat anak yatim. Kita undang makan, kita ajak makan enak di sana. Ada beberapa menu banyak begitu. Terus kita panggil beberapa sponsor untuk mereka lihat sendiri seperti apa begitu. Ya, kami ajak untuk mereka bisa menikmati ini. Kami berbagi, ada yang memberikan apresiasi dalam bentuk uang dan seterusnya kepada setiap anak-anak begitu ya. Ada gift Natal yang lainnya banyak banget begitu kita berikan kepada mereka. Ini bukan untuk dipuji.
Tetapi sebenarnya saya sedang menggerakkan hati kepada tim kami semua, bahkan juga kepada the next leader yang ada di bawah saya. Untuk satu kali ketika kau jadi gembala, kau memperhatikan mereka, kasih makan mereka, begitu. Kasih tahu, ya, kasih tahu kepada mereka semua nih, bahwa Natal itu bukan dari kita untuk kita, tetapi dari kita untuk mereka. Begitu. Belajar dong untuk murah hati, ya. Sama seperti Lydia, murah hati. Dia persilakan Paulus ke rumahnya, dia menyambut masuk Paulus dengan rasa hormat, rasa respek yang tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita nih bagiannya di tengah-tengah situasi krisis seperti ini. Ayo, Kristenan bukan cari pujian, tapi kekristenan adalah tindakan. Kekristenan itu adalah perbuatan. Tunjukkan itu keluar. Ayo, jangan beda-bedakan waktu kita berbagi kasih Natal. Kita ada sama-sama merayakan malam Natal dengan lilin, ya, malam kudus di kolong jembatan. Setelah kita makan bersama dengan mereka. Jangan kita merasa jijik, Pak, Bu. Ah, mereka kan kotor, lingkungannya kan banyak nyamuk, nanti kena penyakit, nanti kena DBD, nanti kena tipes. Ya, kau jangan layani gitu ya. Saudaraku, jangan beretorika, ya, jangan hanya pintar untuk berbicara, tetapi dalam aplikasi nol, ya. Mari kita keluar. Di momen Natal ini sangat penting, ya, untuk kita sama betul-betul berbagi. Mereka yang dapat hari ini gaji ke-13, THR, dan seterusnya, ayo berbagi. Ini wanita-wanita nih saya lihat pelayanan sekarang makin hebat, luar biasa. Kita pria-pria ketinggalan. Banyak wanita-wanita misioner hari ini, yang kalau saya ikut Zoom aja nih Bapak Ibu, ya, bukan Sema Adonai doang. Yang saya selalu ikut Zoom, saya diundang masuk ke Zoom beberapa Zoom, saya lihat. Itu selalu saya perhatiin, saudaraku. Itu banyak lagi perempuan lagi. Di komunitas ini perempuan, komunitas ini perempuan, komunitas ini perempuan. Saya lihat mana nih laki-laki. Udah jangan ada alasan dah, ya, buat bapak-bapak yang di luar sana. Ah, saya kan cari duit, capek, badan kan berkeringat, kaki pada pegel nih, otot-otot semua jadi kaku. Udah waktunya kita kan istirahat, waktunya kita kan ya udah kita wakilkan dengan istri kita aja. Alasannya banyak tuh, 1001 macam alasan. Ini bukan penghakiman, bukan saya sinis, bukan saya tidak suka, tapi saya sekadar mengingatkan, firman Tuhan itu adalah membangun. Firman Tuhan itu memang sedikit keras, tetapi tujuannya sangat penting bagi setiap kita, tidak hanya laki-laki dan perempuan. Nah, saya mau supaya bapak-bapaknya punya satu kegerakan begitu. Ya, seperti wanita-wanita yang sekarang itu betul-betul haus ya untuk cari Tuhan. Mereka bisa bagi waktu, jangan dipikir di perempuan-perempuan yang nggak ada kerjaan. Jangan pikir di perempuan-perempuan yang istilahnya cuma di rumah doang begitu. Yang ngurus rumah tangga doang yang bisa diatur kapan waktu. Tidak, mereka pekerjaan rumah sudah selesai, tapi mereka bisa pergi ke WBI, mereka bisa ke komunitas pria, ke ibadah-ibadah perempuan-perempuan wanita-wanita. Itu bisa beberapa kali saya dengan Pak Ronald Takaya diundang khotbah di daerah Kebayoran. Itu perempuan-perempuan, waduh, campur semua tuh Bapak Ibu, itu keren banget. Oh, yang profesinya pekerja, yang profesinya, mohon maaf nih, bahkan profesinya untuk penjaga toko aja ada ibadah di situ itu. Oh, tidak ada perbedaan, keren banget, mantap. Saya salut, saya respect dengan wanita-wanita yang seperti ini. Bapak-bapaknya kapan dong? Ini 2024 dikit lagi Bapak Ibu. Kapan kita mau ambil bagian, Bapak? Kapan kita menjadi bapak-bapak yang visioner? Ya jangan cuma Pak Aras doang di sini, Pak Frans doang di sini. Saya hitung itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, yang lain aduh, yang perempuan nambah-nambah lagi nih. Ya, ada ibu ini, ibu itu ya. Stefani tadi ada siapa? Itu nambah. Ya, contohnya kalau yang di sini begitu. Dan tempat lain juga begitu. Nih bapak-bapaknya kemana? Ayo dong, bapak-bapak jadi bapak-bapak yang visioner juga, misioner juga ya. Saudara itu. Kemudian kita melihat poin yang berikutnya, apa yang kita ambil dari kisah Lydia, saudara. Yang keempat adalah ayat 15. Ya, ayat 15 ada satu poin lagi. Dia ramah. Enggak sombong, artinya ramah itu. Ya, tidak merasa dirinya hebat. Ya, ayat 15, 15C, 15C ya. Ia mendesak sampai kami menerimanya tuh. Coba mendesak. Waduh, Pak, aduh dengan kata-kata yang seperti itulah meyakinkan lah. Biasanya kan kita kan hamba-hamba Tuhan kan memang tidak seperti itu. Kenapa ada etika yang kita jaga? Jangan sampai kata orang, oh pelayanan, oh itu mau manfaatin orang kaya tuh. Oh mau pelayanin, oh ada maunya tuh. Oh ada maunya tuh pendeta lihat tuh. Waduh tuh, tinggal di rumah orang kaya tuh ada maunya. Padahal tidak, bukan keinginan si hamba Tuhan itu. Tapi kalau kayak sekarang jadi gosip. Kalau sekarang hamba Tuhan dekat dengan orang kaya, oh pasti mau manfaatin nih, oh pasti mau ambil perpuluhannya nih, wah pasti mau cari dana Natal nih, wah pasti mau bayar kreditan mobil nih, wah macam-macam. Begitu. Tapi yang meminta ini adalah seorang pengusaha, seorang yang hebat. Dia ramah. Nah, wanita-wanita yang hebat adalah wanita-wanita yang ramah. Bapak-bapak yang hebat adalah bapak-bapak yang ramah. Tidak sombong,
Tidak merasa, wih, gue pengusaha. Sorry, nggak level sama gue. Jauh sana. Oh, nggak begitu. Bukan Kristen yang model begini. Tapi orang yang Kristen, dia adalah yang ramah. Siapapun, Bapak Ibu, ayo silakan masuk, ayo. Wah, seperti biasa. Itu tidak menjadikan apa yang dia miliki, itu menjadikan sebuah senjata utama untuk dia bisa melakukan diskriminasi atau milih-milih orang. Tidak. Ya. Tetapi dia seorang yang betul-betul ramah. Orang kalau bisa ketemu dengan orang yang ramah nih, kita enak. Selamat pagi, Pak, kayak Bu Heni. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Pak Ala. Selamat pagi, Bu Cisana. Semua nyapa. Senang nggak kita? Senang. Ramah. Nah, ramah itu sudah menjadi satu gaya hidup. Memang itu adalah bagian daripada sifatnya. Karakter. Nah, kita mau belajar seperti itu. Kita mau ramah dengan semua orang. Siapapun. Enggak perlu lihat profesinya apa. Enggak perlu lihat sukunya apa. Enggak perlu lihat latar pendidikannya apa. Jangan ukur dengan jabatan kita. Enggak penting itu. Oh, kita kan konglomerat nih, masa kita mau tegur yang begitu? Aduh, salah. Ya, justru kita harus tegur itu. Nah, semakin jadi konglomerat, jadilah konglomeratnya Tuhan. Semakin jadi orang kaya, jadilah orang kaya. Tidak hanya di dalam materi, tetapi juga kaya di dalam kebajikan dan kebaikan. Yang keempat, atau yang kelima, yang terakhir, saudaraku. Ayat yang ke-15a, ya, tadi saya kelewat ya. 15a. Jadi poin yang kelima nih. Yang pertama adalah murah hati, yang kedua adalah semangat, yang ketiga yang kedua adalah bersemangat dan fokus, yang ketiga adalah dapat mengatur waktu yang baik, yang keempat adalah ramah, dan yang kelima memiliki pengaruh yang baik. Ayat 15a. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berdapat bahwa aku sungguh-sungguh dapat percaya pada Tuhan, maka marilah menumpang di rumahku. Saudaraku, ini saya gabungan ya Bapak Ibu ya. Saya gabungkan ini menjadi satu hal yang memberikan satu pemahaman yang secara luas bahwa memiliki pengaruh yang baik ini itu berbicara tentang dampak figur seseorang ya, figur seorang yang bisa melakukan kebaikan ya kepada setiap orang, kemudian kebaikannya itu bisa diterima dan bisa dirasakan setiap orang, dan kebaikannya itu bisa bermanfaat bukan untuk dirinya, tetapi secara umum. Secara umum di sini kalau kita bisa melihat apa kebaikan yang bisa dirasakan oleh Paulus, dirasakan oleh seisi rumahnya, dan juga kebaikan kepada dia. Saudara lihat nih, ini ada 3 dampak. Ya, dampak kepada diri sendiri, dampak kepada hamba Tuhan. Paulus dalam hal ini adalah dampak kepada sisi rumah. Artinya setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya, saudara. Nah, ini adalah satu pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik, saudara, itu harus diciptakan. Pengaruh yang baik itu harus dibangun dan harus diterapkan. Jangan sampai pengaruh yang baik ini, saudaraku, ya, itu kita lupakan. Sebenarnya tidak dilupakan sih, ya, sebenarnya tidak dilupakan, tetapi kita tidak biasakan begitu. Pengaruh yang baik ini, saudara, saya pasti tahu tidak hanya berbicara tentang dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah komunitas yang seiman, tidak. Tetapi pengaruh yang baik ini harus tercipta, melekat di dalam diri kita, menjadi satu bagian dari hidup kita yang kelihatan begitu. Nah, jangan saudaraku ketika pengaruh yang baik ini berubah karena itu tadi ya, karena pengaruhnya apa? Karena pengaruhnya tadi ya status itu. Nah, status seringkali membuat orang akhirnya sulit untuk bisa berpengaruh dengan baik. Sudah menjadi hamba Tuhan juga saudaraku seringkali adalah sebuah ujian. Ya, ada cobaan-cobaan di sana yang seringkali pada akhirnya orang mengikuti keluar dari diri dia yang sebenarnya. Ada yang bilang, belajar dong, tunjukkan dong kewibawaan. Lama-lama belajar untuk berwibawa, bukan berarti kewibawaan tidak penting, tetapi belajar daripada kewibawaan itu, tapi ujung-ujungnya akhirnya salah. Bisa akhirnya bukan wibawa yang muncul, tetapi kesombongan di sana, keakuhannya, menunjukkan kehebatan pribadinya yang keluar dari sana. Akhirnya apa yang terjadi? Kesombongan. Nah, yang ini nggak boleh. Ya nggak boleh tentunya. Semakin kita di dalam Tuhan, semakin ke depan, semakin berubah dengan baik. Bukan mundur. Udah setengah nih, misalkan setengah nih. Levelnya setengah. Ini tiba-tiba mundur lagi, mendekat. Arti kan turun ini, saudara. Bukan seperti itu. Justru ketika kita awal start sama seperti Lydia, ke depan kita harus semakin lebih baik. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, inilah yang disebut dengan satu pengaruh yang baik. Pengaruh yang baik itu tercipta, kenapa? Karena kita tahu nih, bahwa Tuhan di dalam kita yang membentuk kita, yang memproses kita. Nah, sekarang, keputusan kita adalah kita tinggal mengikuti aja.
Kalau kita tinggal mengikuti, saya yakin Bapak Ibu semua ini kebaikan demi kebaikan. Makanya ada yang bilang, Pak, apakah masuk surga hanya perbuatan baik? Tidak. Kalau kita melakukan kebenaran, otomatis di dalam kebenaran itu kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudaraku. Jadi bukan dominan perbuatan baik saja. Buat apa perbuatan baik tanpa beriman di dalam Tuhan? Karena perbuatan baik, berbuat baik, punya pengaruh yang baik, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Makanya tadi saya bilang, identitas kekristenan kita jangan sampai pengaruh baik itu tidak kelihatan. Karena di dalam perjalanan pertumbuhan iman, otomatis kita semakin hari makin punya pengaruh-pengaruh yang baik, perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang baik, itu semakin kelihatan ke depannya. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama-sama, yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, jadi 5 poin ini adalah yang kita pelajari daripada Lydia, saudara. Jadi kalau kita bicara soal peran Lydia, ya saya bacakan secara cepat saja, saudaraku ya. Jadi peran penting Lydia tentunya ketika dia akhir berkenalan dengan Paulus, kemudian dia menerima Tuhan, dia bertobat, dia menjadi orang percaya, menjadi orang Eropa, wanita pertama di Eropa yang bertobat terima Tuhan, saudaraku. Maka ada beberapa hal. Yang pertama dari kisah ini kita diajak untuk kita menjadi wanita yang proaktif. Ya, proaktif, ya, aktif bukan hanya sekedar aktivitasnya begitu ya, tetapi aktif di sini adalah aktif yang betul-betul punya suatu kegiatan, satu pergerakan di dalam melayani Tuhan begitu ya. Kalau kita sudah melayani Tuhan, saya yakin dari aktif ini mulai muncul inovasi-inovasi atau inovatif ya. Kita menjadi orang yang inovatif, kemudian menjadi orang yang kreatif juga. Nah, di dalam hal ini sekarang sudah ditunjukkan oleh wanita-wanita banyak ya di saat sekarang ini. Kita tidak hanya belajar dari Lydia, tapi apa yang ditunjukkan oleh dia, hari ini kita bisa melihat hasilnya. Begitu banyak wanita-wanita yang betul-betul menjadi wanita yang visioner ya. Mereka itu aktif, inovatif, dan kreatif. Muncul hamba-hamba Tuhan yang hebat, dahsyat, diurapi Tuhan hari-hari ini. Kita bisa melihat kan. Di YouTube kita banyak, gak usah sebut nama lah. Yang mereka pelayanannya, begitu berdampak sekali. Nah, ini kita renungan kembali bahwa kalau Tuhan sudah memakai laki-laki dan perempuan itu sama, dan perempuan pun punya andil, punya bagian di dalam sejarah kekristenan, di dalam sejarah perjalanan, bagaimana firman Tuhan ini ditulis, bagaimana firman Tuhan ini memberikan contoh keteladanan bagi generasi kita sekarang maupun generasi yang akan datang, dan sepanjang masa nama-nama mereka ini tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, kan Alkitab bilang bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan, ya, apa yang tertulis ini tidak akan pernah lenyap. Dan berbahagialah mereka yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kebenaran ini, saudara. Yang kedua adalah kita diingatkan untuk kita mendukung penjangkauan jiwa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu harus renungkan. Saya ada di Sema Adonai untuk apa? Apakah saya belajar untuk diri saya sendiri? Jadi saya tahu teologi? Jadi saya sekedar tahu banyak tentang pengkhotbah berbicara tentang apa? Apakah hanya sekedar itu? Tidak. Saudara sekarang sedang belajar adalah untuk dipersiapkan. Goalnya, tujuan akhirnya adalah penjangkauan jiwa. Jadi ujungnya adalah sekarang saudara adalah persiapkan diri Anda, lakukan itu dan kerjakan sekarang, jangan nanti. Ya, kalau udah selesai dari Sema Adonai, udah lulus sekolah ini, baru saya menjangkau jiwa, tidak. Menjangkau jiwa itu dimulai dari sekarang, karena misi. Misioner itu berbicara tentang misi. Misinya Tuhan dalam hidup Anda, untuk Anda kerjakan. Ya, jadi tujuannya adalah jangkau jiwa. Ayo mulai lirik. Lihat kiri kanan, perhatikan siapa yang saudara akan bidik. Bidik dalam pengertian artinya saudara akan lakukan. Untuk apa? Menjadi salah satu beban Anda untuk Anda bawa kepada Tuhan, kemudian Anda ajak mereka untuk perkenalkan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah berusaha untuk menjadikan hidup ini berguna bagi orang lain. Ya, berusaha untuk menjadikan hidup ini berguna bagi orang. Karena kenapa kata ada berusaha? Karena tidak mudah untuk kita hidup berguna bagi orang lain, banyak tantangan, banyak hambatan dan seterusnya, saudaraku. Hambatannya apa? Hambatannya itu bisa terjadi di salah satunya seperti apa yang tertulis di ayat 16 sampai dengan 18. Saudara lihat di dalam pelayanan perjalanan pekerjaan misi selalu ada tantangan-tantangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Selalu ada. Ya, kebetulan di dalam ayat 16 18 ini diceritakan tentang seorang wanita penenung ya, yang wanita penenung yang kedapatan dia berprofesi menjadi seorang itu tadi ya, ahli ramal dan seterusnya, saudaraku ya. Ada hambatan dan tantangannya, maka berusaha. Artinya apa? Berjuang untuk itu. Yang keempat adalah mendahulukan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Bapak Ibu ya, mendahulukan Tuhan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi apa? Belajar dari dia.
Ada bisnis yang menghasilkan uang nih, cien, cuan, dan ciaknya nih. Tetapi dia bisa kesampingan itu, dia bisa geser, dia bisa atur itu. Bukan hanya tentang saya, kata saya sendiri dia. Bukan hanya untuk saya, tetapi saya juga untuk Tuhan. Saya mau juga untuk hamba Tuhan. Saya mau juga untuk pelayanan orang-orang percaya. Saya juga mau untuk saudara-saudara saya. Nah ini, begitu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi buat kepentingan orang lain, khususnya buat saudara-saudara kita. Ayo Bapak Ibu, 4 hal daripada peran penting ini harus kita kerjakan dari apa yang dilakukan oleh dia. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini. Jangan pernah kalah terhadap hambatan, rintangan, tantangan apapun juga yang dihadapi di dalam diri Bapak Ibu, tetapi kita harus kembali, semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan kita perlu belajar dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, supaya perjalanan kita menjadi satu perjalanan yang memang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator. Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih banyak Pak Dedi. Pesan khusus buat kita, anak-anak Tuhan ya. Jadilah wanita yang misioner ya. Jadi walaupun Anda pria-pria, ini bukan Anda harus menjadi wanita ya, tukar gender, bukan, tetapi ini adalah panggilan buat kita setiap anak-anak Tuhan menjadi penginjil ya. Dan baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Kita bersyukur akan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kami ya Bapa. Kami percaya apa firman yang disampaikan kepada kami sungguh untuk menegur kami ya Bapa, untuk kami untuk bisa menjalani visi dan misimu di muka bumi ini, menjadi wanita yang misioner ya Bapa. Kami belajar dari satu orang tokoh Lydia ya Bapa yang telah Engkau pakai. Kami juga mau memiliki semangat seperti beliau Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini. Dia ramah terhadap sesama dalam pelayanan juga Bapa. Dia memiliki kemurahan hati ya Bapa. Bapa, kami juga mau sama seperti itu supaya kami memiliki pengaruh yang baik untuk bisa mempengaruhi orang dan bisa mengajak mereka untuk datang kepadamu ya Bapa. Bapa, mampukan kami ya Bapa untuk belajar kebenaran firman-Mu, dan setelah itu Bapa yang menjadi goal-Mu agar kami bisa menjangkau jiwa-jiwa, menginjil Tuhan, untuk membawa orang datang untuk diselamatkan ya Bapa. Biarlah Bapa kami juga mengerti bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami saja, tetapi kami bisa mementingkan keperluan orang lain juga Bapa, agar mereka tidak binasa. Bapa, terima kasih untuk Jumsema Adonai. Setiap hari kami menyuarakan tentang kebenaran. Biarlah kebenaran ini tidak kembali sia-sia Bapa, tetapi kebenaran ini akan memberkati banyak umat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan renungan pagi hari ini. Biarlah apapun yang menjadi pelayanan hamba-Mu ini, dia menjadi gembala sidang, dia menjadi dosen di STT, dia menjadi pengajar-pengajar di Jum-Jum lain Tuhan, di gereja-gereja lain Bapa. Pakai dia Tuhan, lebih heran, lebih ajaib. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati juga usahanya ya Bapa. Bapa Sorgawi, kami serahkan seluruh ibadah dari firman Tuhan hari ini yang akan menjadi rema dalam hidup kami oleh pertolongan Roh Kudus, dan kami percaya firman-Mu akan hidup, akan menyinari perjalanan hidup kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa Surgawi, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya percaya apa firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini ya, itu akan menjadi bagian kita. Mari Bapak Ibu, kita terus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menyimak satu pujian dari Miss Ratu yang adalah lagunya Ku Yakin dan Percaya.
Ku bersyukur ya Bapakku atas perbuatanmu. Ku bersyukur ya Tuhanku atas kebaikanmu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan kepadamu. Ku taruh semua harapku padamu. Semua yang terjadi, ku tahu itu kehendakmu. Ku yakin dan ku percaya akan indah pada waktunya. Ku bersyukur ya Bapakku atas perbuatanmu. Ku bersyukur ya Tuhanku atas kebaikanmu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan kepadamu. Ku taruh semua harapku padamu. Semua yang terjadi, ku tahu itu kehendakmu. Ku yakin dan ku percaya akan indah pada waktunya. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan kepadamu. Ku taruh semua harapku padamu. Semua yang terjadi, ku tahu itu kehendakmu. Ku yakin dan ku percaya akan indah
pada waktunya. Ku yakin dan ku percaya akan indah pada waktunya. Ya, pujian yang sangat indah ya. Seorang wanita yang latar belakang dari agama seberang, dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Dari jeritan hatinya, ini karangannya sendiri lagunya ya. Saya mengenal dia kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Jadi dia memiliki jiwa sangat sekali mau menginjil melalui puji-pujiannya. Cuman sangat disayangkan sekali saat ini karena dia punya baby, jadi dia tidak bisa mengarang lagu lagi. Dan dia berkata kepada saya, nanti kalau setelah anak saya udah besar, saya akan nyanyi lagi Bu, katanya gitu. Saya akan ngarang lagi. Udah banyak Tuhan kasih dia di benaknya itu pujian-pujian. Nah, kita berdoa buat Miss Ratu supaya Miss Ratu ini bisa membesarkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil ya. Jadi supaya nanti dia bisa dipakai menjadi wanita yang misioner ya di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, besok kita akan kembali bersama-sama dalam renungan pagi bersama-sama yang akan dibawa oleh Pendeta James Riyadi ya. Dengan tema kalau nggak salah ya, saya mau lihat fokus ke tujuan. Jadi itu temanya besok, fokus ke tujuan. Nah, sebelum kita berpisah, saya mau memberitahukan jika ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan kepada kami untuk dipanjatkan, kami akan mendoakannya setiap hari Senin dan Sabtu. Dan Bapak Ibu, mari berikan pokok-pokok doa. Kalau perlu, bergabung bersama kita. Karena dengan doa yang sepakat, dia besar kuasanya. Kita doakan sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat dari Pak Dedi Kurniawan. Dipersilakan kan Pak. Terima kasih Ibu Heni. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri renungan pagi kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan siapkan hati kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kami semua bersyukur, kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Sebelum kami mulai aktivitas kami mencari Tuhan. Bapak, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biar aktivitas kami kiranya ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkati orang tuamu, diberkati menantumu, diberkatilah semua yang kau kerjakan hari ini, yang sedang kau rancang, kau cita-citakan, tangan Tuhan terus membuatmu berhasil. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dedi atas pelayanannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu besok pagi di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.